Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasar Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Suara Sriwijaya. Seperti biasa selama lebih kurang 60 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk membahas mengenai tema yang kami angkat sebagai topik. Dan kali ini Suara Sriwijaya mengangkat tema mengenai APBN untuk pemulihan ekonomi. Saya juga nantinya tentunya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 07113111454. Dan kini saya akan sapa narasumber yang sudah hadir bersama kami. Kita telah bersama Bapak Sugeng Aprianto, Kakanwil Ditjen Bea dan Cukai Sumbak Tim. Assalamualaikum Pak Sugeng, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Sugeng ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sugeng sudah hadir bersama kami dan kita juga telah bersama Ibu Lydia Kurniawati Kristiana, Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Ibu Lydia, apa kabarnya? Selamat siang. Selamat siang Mbak Wima, selamat siang pemirsa TVRI. Alhamdulillah kondisi baik, mohon izin buka masker ya Mbak Wima Ibu. ya. Baik, selamat datang Ibu Lydia kembali di studio kami dan kita juga telah bersama Ibu Romadaniah, Kakanwil Ditjen Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Assalamualaikum Ibu, ini apa kabarnya? Waalaikumsalam, terima kasih, salam sehat selalu. Selamat datang juga Ibu Nia di studio kami. Terima kasih Mbak Wina. Dan kita juga telah bersama Bapak Sigit Prasetyo Nugroho, Kabid Lelang Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Jambi. Assalamualaikum Pak Sigit, apa kabarnya Pak Sigit? Baik, Assalamualaikum. Ya, selamat datang Pak Sigit di studio kami. Terima kasih. Ya, pemirsa, APBN 2022 masih dirancang untuk tetap mengantisipasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, melanjutkan dukungan pemulihan ekonomi dan bagaimana reformasi struktural. Dan hari ini pemirsa telah dilakukan penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2022 untuk lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Saya tentunya langsung akan ke Ibu Lydia. Bu Lydia, seberapa besar alokasi DIPA yang sudah diserahkan hari ini, tanggal 7 Desember untuk 2022? Ya baik Mbak Wima dan seluruh pemirsa TVRI, Alhamdulillah hari ini Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru sudah menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran DIPA, Kementerian Lembaga, Satuan Kerja Vertikal dan juga buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa. Kalau secara totalnya untuk yang beredar atau APBN untuk Sumatera Selatan saat ini 2022 40,1 triliun. Namun terdiri dari yang pertama adalah belanja kementerian lembaga. Jadi untuk satuan kerja vertikal yang ada di seluruh Sumatera Selatan ini teralokasi 13,2 triliun dan untuk transfer ke daerah dan dana desa itu teralokasi 26,9 triliun. Dan ini bagus sebagai informasi bagi masyarakat bahwa saat ini APBN 2022 sudah diketahui dan diterima oleh seluruh pemangku kepentingan, dalam hal ini kuasa pengguna anggaran dan kepala daerah. Artinya perencanaannya untuk 2022, rencana kegiatan tahunan, rencana kerja tahunan sudah mulai bisa disusun. Jadi semakin cepat juga begitu ya Bu Lydia? Ya. Kemudian kalau capaian realisasi untuk 2021 sendiri seperti apa? Nah, saya juga memesankan kepada seluruh jajaran pengelola keuangan baik untuk satuan kerja pemerintah pusat dan juga satuan kerja pemerintah daerah, kita masih harus juga menyelesaikan pekerjaan 2021. Dalam hal ini terkait dengan sisa waktu beberapa hari ya Mbak Wima ya, kami bisa menyampaikan kepada publik bahwa sampai dengan hari ini berdasarkan data per November 2021 bahwa realisasi secara keseluruhan tercapai 81,42%. Namun rinciannya adalah belanja kementerian lembaga atau yang menjadi tanggung jawab dari kuasa pengguna anggaran satuan kerja vertikal itu 79,92%. Sedangkan untuk DAK fisik itu 68,88%, dana desa 87,46%, bantuan operasional sekolah 98,51%, dan berdasarkan data sistem informasi keuangan daerah
realisasi APBD seluruh Sumatera Selatan ya Mbak Bima ya. Seluruh Sumatera Selatan berarti termasuk kabupaten kotanya per November 2021 ini akumulatif di 69,1%. Jadi berharapnya sisa waktu yang tinggal beberapa hari ini dapat menyelesaikan dengan target harapan kami sih di total 95%. Apakah masih ada optimisme begitu? Karena ini sudah beberapa hari lagi kita akan jelang tutup tahun seperti itu Bu Lydia. Iya, optimisme pasti harus. Kenapa? Karena kami dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan senantiasa berkomunikasi one on one meeting baik di level staff maupun di high level untuk mengetahui bagaimana prognosa daripada setiap satuan kerja menuju akhir tahun anggaran 2021 berakhir. Dan tadi di dalam diskusi kami juga setelah acara penyerahan DIPA bahwa sebetulnya Bapak Kepala Daerah juga sudah menyampaikan kepada kami bahwa sebetulnya tinggal proses penarikan dari bendahara umum daerah. Kalau di pemerintah pusat Satker Kementerian Lembaga penarikan dari kuasa bendahara umum negara. Semoga dalam durasi waktu karena tengah bulan ini terakhir tanggal 17 berakhirnya proses pencairan dana. Nah, jadi tinggal beberapa hari hitungannya. tinggal beberapa hari. Tapi tetap optimis. Harus siapa yang optimis targetnya karena kami tercapai. sudah mendampingi one on one dan sudah mengawal prognosa bukan hanya month to month-nya ya, sekarang sudah week to week, bahkan sekarang sudah day to day kita lihat perkembangannya. Baik, saya akan ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, seperti apa kalau progres realisasi pendapatan bea dan cukai di Sumatera Selatan ini untuk tahun 2021 ya? Seperti apa? Terima kasih Mbak Bima. Dari bea cukai, sektor bea cukai, kepabeanan dan cukai, sampai dengan akhir bulan ini 30, kita sudah bisa merealisasikan penerimaan totalnya 1,08 triliun. Yang itu yang terdiri dari penerimaan bea masuk, berarti kegiatan ekspor impor, bea keluar, dan kemudian cukai. Demikian dari target yang ditetapkan sebesar 182 miliar, jadi lebih hampir 600%. Cukup banyak seperti itu ya, Iya, Pak, cukup memang besar cukup signifikan. banyak. Iya. Padahal ini saat ini kita sedang berada di tengah pandemi seperti Iya. itu. Nah, apa yang menjadi alasan begitu Pak sehingga adanya pelampauan target sampai 600% ini kan tentunya signifikan. Apa karena memang orangnya susah untuk bergerak sehingga barangnya saja yang keluar dan masuk seperti itu? Seperti bagaimana Pak Sugeng? Jadi saya kira tidak ada satupun negara yang bisa terbebas dalam berkoneksi atau interaksi dengan negara lain. Termasuk Indonesia, termasuk pengusaha atau masyarakat usaha yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini. Di mana ada produk-produk Sumatera Selatan ini yang sekarang sangat diminati di luar negeri. Jadi analisisnya kira-kira karena ada permintaan barang terutama produk CPU dan turunannya berbagai macam itu, kemudian permintaan di luar negeri hampir mayoritas dikuasai Indonesia. Ini saya kira kontribusi teman-teman masyarakat usaha ini bisa melihat peluang seperti itu. Di sisi lain analisisnya negara kompetitor kita Malaysia dengan situasi COVID ini kemudian produksinya menurun drop, bahkan karyawannya kan terutama banyak TKW itu banyak dipulangkan sehingga ini kemudian diisi oleh Indonesia. Dan karena itulah kemudian penerimaan kita mayoritas yang melampaui target tadi sekitar 900 miliar, hampir 1 triliun itu hampir semuanya dari Indonesia yang berasal dari produk CPU. Sedangkan untuk yang dari sektor bea masuk atau barang impor memang ada pertumbuhan sekitar 17%. Artinya kalau ada pertumbuhan 17% berarti aktivitas produksi di Sumatera Selatan ini relatif naik 17%. Ini kalau kita lihat seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Sumatera Selatan ini yang average-nya sekarang 3,3%. Walaupun kalau pernah kita dari minus 5, kemudian akhir tahun sampai minus 0,8, kemudian memasuki tahun 2021 ini sampai sempat plus 2, pernah kuartal kemarin itu kita plus 7%,
Sehingga rata-rata overall dalam setahun ini kira-kira pertumbuhan kita 3,3% dari PDB. Artinya masyarakat mulai pulih ekonominya. Dan dengan masyarakat pulih maka aktivitas ekspor impor menjadi berjalan. Walaupun kita yakin kalau kita pengen pulih benar-benar pulih nanti mungkin di atas 5-8%. Sehingga sekarang ini masih proses kita naik. Mudah-mudahan ke depan dengan aktivitas ekspor impor naik, maka penerimaannya dari bea cukai dan tentu saja saya kira nanti Bu Nia akan menjelaskan dari sektor perpajakan, PPN-nya, PPh-nya tentu saja akan naik. Ya. Ini kalau misalnya kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, apakah memang tren naik ini sudah terbaca dari tahun sebelumnya yang juga sudah di tengah pandemi atau seperti apa Pak Sugeng? Sebenarnya prediksi kita tidak naik sejauh itu. Karena kita meyakini bahwa terutama Malaysia negara kompetitor itu begitu memasuki tahun 2021 kita yakini itu mereka melakukan recovery. Terutama recovery produksi. Tapi persoalannya kemudian sampai hari ini lockdown masih pembatasan kegiatan aktivitas ekonomi kan masih berlangsung. Sehingga TKW-TKW kita tidak sempat balik, sampai hari ini tidak sempat balik ke Malaysia untuk melakukan produksi ini. Di mana di sisi lain Malaysia tidak punya tenaga kerja yang cukup untuk menggerakkan ini karena mayoritas dari kita. Atas dasar itu sebenarnya itu situasi yang mengagetkan kita. Ya kita bersyukur karena ternyata ini bisa diambil oleh masyarakat Sumsel terutama ya. Tetapi di sisi lain sebenarnya ya karena jadi ada perkiraan yang kemudian meleset. Karena perkiraan kita tidak sebesar itu, paling sekitar 200-300%. Karena beberapa negara kan tidak hanya Malaysia kompetitor kita, di beberapa negara yang lain juga mengalami situasi yang mirip-mirip Malaysia. Cuman yang paling drop produksinya adalah Malaysia. Jadi ini justru angin segar untuk kita. Iya. Baik, saya akan ke Ibu Nia. Bu Nia, kalau untuk realisasi pencapaian pajak di Sumatera Selatan untuk 2021 seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Jadi ini informasi kesempatan yang baik bagi saya untuk menyampaikan kepada masyarakat Sumatera Selatan juga terkait dengan sampai dengan saat ini sebetulnya kita sudah mencapai kurang lebih pertumbuhan ya 15,05%. Nah, jadi luar biasa untuk Sumatera Selatan dengan target 15,41 triliun se-Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dan khususnya di Sumatera Selatan ini 12,64 triliun dan sudah tercapai sampai dengan 7 Desember ini 11,07 triliun. Nah, jadi ini pertumbuhannya sudah melampaui pertumbuhan makroekonominya. Jadi nominal GDP-nya sudah terlampaui. Jadi kita on the track lah sampai ini sektor yang paling besar disumbang oleh perdagangan. Perdagangan. Ya, dan diikuti oleh pertambangan dan penggalian, baru pengolahan, industri pengolahan dan pertanian. Nah, yang dua yang di belakang ini adalah yang paling seksi sekarang. Jadi pertumbuhannya 64, sekian persen. Nah, ini inline dengan yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi. Jadi sawit CPO ya, nah terlihat dari sisi pengolahan CPO ini meningkat cukup signifikan 64,15% lah. Jadi ini luar biasa. Kalau kita katakanlah bandingkan begitu dengan target pertumbuhan yang ada di Indonesia secara nasional seperti apa? Apakah memang kita ini adalah daerah yang memang pencapaian targetnya memang sudah hampir mendekati target sesungguhnya tadi ada di 12,64 triliun dan kita sudah ada di 11,07 di tengah pandemi yang mungkin belum berakhir dan juga belum jelas ini kemana akhirnya, tapi kita sudah ada angin segar di sini. Seperti apa Bu Nia? Iya, jadi sebetulnya kalau kita mengacu kepada sektor-sektor yang unggulan tadi, kita memang dibantu dengan commodity price yang lagi meningkat pesat. Ya, diantaranya yang ada di Sumatera Selatan ini batu bara, kemudian sawit, karet. Nah, inilah yang menyumbang yang saya sampaikan tadi kaitannya dengan industri pengolahan, pertanian, perkebunan. Ini yang betul-betul lagi meningkatkan penerimaan kita. Dan kami meyakini bahwa meskipun kami dalam posisi sekarang ini Sumatera Selatan 87,58% ya baru. Jadi tinggal 12, sekian persen dan on the track itu masih bisa kita capai 100%. Masih optimis juga tentunya. Masih harus optimis. Baik, saya akan kembali ke Pak Sigit. Pak Sigit, kalau untuk piutang dan lelang yang sudah dihimpun untuk tahun 2021 seperti apa Pak? Terima kasih. Mungkin kesempatan ini saya sampaikan bahwa penghasilan lelang, target dari lelang yang 21M itu sekarang sudah mencapai 20, sekian. Jadi tipis, mudah-mudahan sampai akhir bulan ini kita dapat
mencapai target. Jadi lelang kita tahu di masa pandemi ini memang ada situasi yang banyak yang pengen jual tapi situasi perekonomian rendah sehingga untuk menginvestasikan itu cenderung masih menunggu kesiapan dari para investor ataupun pembeli. Jadi untuk lelang itu kontribusinya sebenarnya tidak hanya untuk negara, tapi untuk Pemda juga ada karena ada PNBP, kontribusi sekian persen dari hasil lelang. Terus untuk BPH-nya ada beberapa yang justru sebenarnya efek dominonya di belakang itu yang kita tahu pergerakan dari perekonomian. Sedangkan untuk yang piutang negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara membuat upaya peningkatan crash program untuk membantu debitur untuk pelunasannya. Namun ini di akhir tahun ini kita tetap terus berusaha, walaupun sudah mulai setahun ya, diskonnya mulai menurun, tapi di akhir tahun ini kita coba maksimalkan sehingga debitur-debitur, terutama UMKM itu akan dapat menyelesaikan, membantu debitur-debitur yang terpuruk untuk dapat tetap hidup dan tidak pilot atau tidak terkena hal-hal yang lebih menyulitkan lagi. Mungkin itu dari DJKN, mudah-mudahan pandemi segera selesai dan tingkat pelunasan piutang negara serta lelang akan semakin meningkat. Mungkin itu dari kami, terima kasih. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali, pemirsa kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Suara Sriwijaya masih akan kembali. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus, bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah analog switch off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital.
bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Masih kami ajak Anda untuk membahas mengenai APBN untuk pemulihan ekonomi. Kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 3 11 454. Saya akan kembali kepada Ibu Lydia. Ibu Lydia, kalau berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, tentunya di Sumatera Selatan ini kategori di 2021 semuanya sudah tumbuh secara positif begitulah. Kemudian juga sudah di sounding bahwa di 2022 masih akan difokuskan kepada percepatan pemulihan ekonomi yang juga masih fokusnya kepada kesehatan karena pandemi juga belum berakhir. Nah, Presiden juga sudah menyebutkan bahwa ada kebijakan, 6 kebijakan utama yang sudah disiapkan di tema APBN 2022, yakni melanjutkan dukungan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Nah, komentarnya seperti apa? Terkait tentunya implementasinya di Sumatera Selatan begitu. Oke. Terkait dengan implementasinya di Sumatera Selatan, karena kita berangkat daripada tema dan arahan dari Pak Presiden bahwa yang difokuskan adalah tetap terhadap pemulihan ekonomi. Nah, bagaimana di Sumatera Selatan? Kita melihat saja, jadi pada kondisi saat ini ketika kita lihat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PDRB yang dari sisi pengeluaran, kontribusi nomor 2 itu dari belanja pemerintah. Artinya begini, bahwa dalam kondisi pandemi COVID, ketika memang alokasi belanja pemerintah ini, APBN itu bekerja keras untuk kembali memulihkan ekonomi. Kalau walaupun nomor satunya seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Kanwil adalah ekspor. Ekspor itu masih mendominasi kontribusi terhadap PDRB. Namun urutan kedua pada masa pandemi ini, belanja pemerintah itu menjadi kontributor nomor 2 setelah ekspor impor. Artinya ini sebagai bukti bahwa APBN itu masih sebagai counter cyclical terhadap pertumbuhan ekonomi. Contoh dari salah satu indikator. Nah, mengapa bisa begitu? Tentu karena kondisi konsumsi rumah tangga pun masih menunggu gitu ya. Situasinya masih pembatasan-pembatasan yang menyebabkan moving daripada masyarakat ini juga terbatas. Sehingga konsumsi masyarakat pun jadi terbatas. Nah, terkait dengan reformasi struktural, pesan daripada Bapak Presiden untuk kita mengawal anggaran di 2022, nanti mungkin dari Bu Nia juga bisa menambahkan penjelasan ini bahwa saat ini kita fokus pada deregulasi tentunya. Salah satu regulasi yang saat ini sudah disetujui dan sedang dikomunikasikan atau disosialisasikan secara masif adalah Undang-Undang Harmonisasi Pajak. Nah,
ketika berbicara belanja itu tidak bisa terlepas dari pendapatan, Mbak Bima. Artinya bagaimana belanja itu pemerintah bisa komitmen untuk membelanjakan semua kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pemerintahan itu tergantung dari pendapatan yang dikumpulkan baik oleh bea cukai maupun pajak. Maka dalam hal ini ada berbagai pengaturan kembali agar penerapan perpajakan itu pun dilakukan secara adil, transparan dan lebih akuntabel. Ini transformasi strukturalnya, debirokratisasi, deregulasi. Terkait debirokratisasi ya, sumber daya manusia. Pengaturan bagaimana reform dari setiap kementerian lembaga itu menjadi sangat penting. Itu komentar saya, sedangkan untuk Sumatera Selatan sudah terbukti bahwa pemulihan ekonomi Sumatera Selatan itu kontribusi nomor 2-nya adalah APBN. Tapi kalau misalnya kita melihat bahwa selama pandemi banyak refocusing anggaran, nah apakah di tahun 2022 juga masih akan kita temui hal serupa begitu Bu Lydia? APBN 2022 dibangun untuk tetap dengan tema pemulihan ekonomi. Oke, tetapi dengan masih kehati-hatian melihat berbagai ketidakpastian. Ya. Nah, kunci utamanya sebetulnya penyegeraan untuk vaksinasi. Karena masyarakat yang sehat sudah semua tervaksinasi dengan baik, mereka bisa beraktivitas ekonomi, sehingga perekonomian bisa timbul kembali, pendapatan pajak, bea cukai, kekayaan negara bisa dikumpulkan kembali, otomatis belanja pemerintah akan dapat dilakukan sebagaimana seharusnya, Mbak Bima. Jadi kalau berbicara terkait APBN 2022 tetap ada kita memitigasi risiko dengan berbagai ketidakpastian. Apakah nanti akan dilakukan refocusing, kita lihat saja. Karena ketidakpastian itu. Jadi masih digunakan dengan sangat berhati-hati begitu, betul. Karena pandemi belum berakhir. Baik, saya akan kembali ke Bu Nia. Bu Nia, kalau misalnya pajak ini untuk tahun 2021 kita kategorikan sebagai angin segar juga lah begitu untuk Sumatera Selatan. Nah, untuk di 2022 seperti apa upaya ataupun juga langkah intensifikasi ataupun juga ekstensifikasi untuk ya sebanyak-banyaknya kalau bisa ini mengumpulkan lebih dari target pajak yang sudah disebutkan. Seperti apa Ibu? Iya. Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara masalah 2022 nanti tentu tidak terlepas dari kebijakan yang sudah digulirkan dalam reformasi perpajakan. Kalau di reformasi perpajakan itu sejak 2020 lebih mengarah kepada kewilayahan. Jadi kalau kita bicara kewilayahan tentu ini inline dengan bagaimana kita memperluas basis pajak. Nah, basis pajak ini juga diakomodasi dalam undang-undang HPP tadi, harmonisasi perpajakan. Antara lain di mana NIK kemudian menjadi NPWP. Nah, ini proses yang mempermudah, salah satu tujuan dari undang-undang HPP ini adalah mempermudahkan atau menyederhanakan. Sehingga juga masyarakat yang tadinya mungkin tidak mudah memiliki NPWP, ya dengan adanya otomatis NIK menjadi NPWP ini salah satu cara mempermudah. Di sisi lain juga tentu saja intensifikasi ini kita kembali ekstensifikasi ya. Kalau intensifikasi kita melakukan pengawasan itu penggalian potensi. Kaitannya masih apakah sektor-sektor dominan ini memberikan proyeksi yang bagus. Contohnya misalnya bahwa tadi yang saya sampaikan komoditi-komoditi seperti sawit, kemudian yang ada di Sumatera Selatan ya karet, batu bara, ini apakah menjadi juga salah satu komoditi yang masih seksi di tahun 2022? Tentu ini menjadi salah satu alternatif yang tetap akan kita kejar penggalian potensinya. Dan tentu saja ini kami sangat mengharapkan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah. Karena tadi disampaikan oleh Bu Lydia kaitannya dengan administrasi pemerintahan ini kan menjadi nomor 2 di GRDP-nya. Sehingga ini menjadi prioritas kami juga untuk melakukan intensifikasi. Bagaimana kalau misalnya pertukaran data dengan antar instansi, asosiasi, lembaga, pihak lain ini sangat bisa diandalkan untuk melakukan intensifikasi. Saya pikir jadi intensifikasi maupun ekstensifikasi akan tetap kita galakan dengan strategi yang sangat tergantung dengan perkembangan di tahun 2022. Baik, Bu Nia, ini juga menjadi tema yang menjadi perhatian banyak pihak juga mengenai perubahan NIK yang akhirnya menjadi NPWP begitu.
di sisi lain juga masyarakat resah apakah semuanya nantinya akan disangkut pautkan dengan pajak, karena tentunya jika NIP sudah menjadi NPWP, apakah semua sisi, semua lini kehidupan ini akan berkaitan dengan pajak, apakah seperti apa begitu. Ini juga mengkhawatirkan apa kebijakan ini, goalnya begitu. Silakan. Iya. Tadi sudah saya sampaikan sebetulnya kan ini untuk efektivitas, kemudian penyederhanaan gitu ya, mempermudah saja. Tapi kalau konteksnya apakah semuanya dipajaki, sebetulnya kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar pasal 23 itu adalah pajak ini kan kewajiban kita semua sepanjang. Nah, jadi ada pasal karetnya. Sepanjang apa? Kalau untuk OP berarti sudah di atas PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, itu kembali kalau misalnya NIK ini dia tidak punya penghasilan, ya tentu saja tidak dipajaki. Jadi kembalinya ke sana. Dan kemudian tadi saya sampaikan ketika ada pertukaran data, ada transaksi antar satu pihak dengan pihak lain atau satu badan dengan badan usaha lain. Nah, ini kan akan tertangkap dengan sendirinya gitu ya. Di mana badan ini kan tentu ada OP-OP-nya orang-orang pribadi yang memiliki NIK. Nah, jadi ini merupakan salah satu kalau menurut saya tidak perlu dikhawatirkan. Karena NIK itu sendiri hanya akan muncul pada saat orang pribadi ini memiliki harta yang seharusnya punya penghasilan yang sudah selayaknya dipajaki. Jadi sebenarnya masyarakat tidak perlu berrespon begitu, khawatir begitu ya Bu Nia ya. Jadi ini hanya memang ada ketentuan yang berlaku begitu. Jadi tidak bermaksud tidak serta-merta gitu semuanya akan dikenakan pajak, karena NPWP akhirnya nantinya akan berubah menggantikan NIK begitu. Saya akan kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, kalau berbicara mengenai peningkatan yang signifikan ada 600% begitu ya pencapaian di 2021 untuk bea dan cukai. Nah, untuk di tahun depan ini untuk mulai Januari, apalagi yang sudah dipersiapkan begitu untuk tetap menjaga marwah positif begitu bea dan cukai yang ada di Sumatera Selatan? Apakah memang sudah ada langkah untuk mengawal hal ini sehingga respon positif ini akan terus kita jaga di tahun-tahun berikutnya begitu? Terima kasih Mbak. Dalam kerangka sesuai dengan tema yang disampaikan tadi, bahwa kebijakan nasional kita ingin mendorong pemulihan ekonomi nasional. Sehingga kalau ibarat kita logika buah-buahan gitu, tentunya yang terpenting itu bukan memetik buahnya. Karena buah itu pasti akan menjadi konsekuensi dari menanam pohon. Jadi yang harus kita dorong adalah bagaimana cara pandang kita, pemerintah dan masyarakat ini kemudian berusaha menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat termasuk UMKM, supaya kalau tumbuhan itu besar, pasti buahnya bagus. Oleh karena itu dalam kerangka untuk mendorong reformasi struktural, kami memang lebih banyak fokus selain di SDM pasti tentu saja, peralatan pasti, tetapi kami lebih mendorong ke proses bisnis, bagaimana kita mengkonsolidasikan diri, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk kemudian bersama-sama menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih baik. Karena sebenarnya aktivitas ekonomi adalah basis, duit adalah akibat. Termasuk penerimaan bea cukai, penerimaan perpajakan yang ujung-ujungnya nanti akan menjadi penerimaan negara secara keseluruhan, itu merupakan akibat dari pohon yang kita besarkan. Oleh karena itu untuk tahun 2022 kita lebih banyak mendorong relaksasinya, mendorong insentif supaya masyarakat bisa menjalankan bisnis itu menjadi lebih baik, lebih mudah. Beberapa insentif yang kebetulan kita di Kementerian Keuangan itu sudah membangun sebuah sistem bekerja bersama yang namanya sekretariat bersama. Di mana di dalam sekretariat bersama yang nanti akan terkoneksi dengan Pemda, kementerian lembaga dan pihak-pihak lain termasuk perbankan, kita menyediakan insentif. Paling tidak ada 3 golongan insentif besar. Yang pertama adalah tentunya insentif fiskal. Jadi supaya bisnis itu bisa tumbuh, kita tentu saja akan memberikan relaksasi fiskal berupa pembebasan, keringanan pajak dan sebagainya. Satu fiskal. Yang kedua adalah berkaitan dengan prosedural atau perizinan. Kita mencoba untuk mengkonsolidasikan ini supaya perizinannya lebih mudah. Jadi UMKM kecil yang produk unggulannya di Sumatera Selatan itu banyak, seperti kopi, songket, durian, dan beberapa produk-produk yang merupakan unggulan itu kita konsolidasikan. UMKM-nya akan kita dorong sampai mereka bisa melakukan ekspor ke luar negeri. Dengan begitu maka basis ekonominya menjadi naik. Dan dengan basis ekonominya menjadi naik itu akan menjadi tax base dalam pemungutan atau pemenuhan kewajiban perpajakannya. Baik di tempat dunia perpajakan maupun
Kalau ada yang biaya keluar, biaya masuk kalau itu konteksnya impor. Yang ketiga, selain insentif yang berkaitan dengan prosedural tadi dan perizinan, itu ada insentif yang terakhir adalah pembiayaan. Pembiayaan itu bisa sebagian mungkin disiapkan oleh anggaran negara, mungkin di tempat Bu Lydia, sebagian juga mungkin disiapkan oleh pihak lembaga keuangan dan perbankan. Dan masyarakat termasuk investor ingin kita dorong supaya bisa melakukan pembiayaan bagi bisnis di Sumatera Selatan ini. Ujung-ujungnya adalah bagaimana kita mengembangkan satu basis perekonomian yang lebih tinggi. Dengan memanfaatkan mumpung kita sekarang pertumbuhan ekonomi sudah mulai naik, di saat seiring dengan penurunan COVID, maka masyarakat itu mulai giat melakukan aktivitas. Itu barangkali yang itu kita lakukan. Sedangkan skema teknisnya khusus di Kepabeanan dan Cukai, kami mendorong klinik ekspor, artinya kita memberikan konsultasi, kita memberikan treatment khusus kepada mereka, terutama UMKM, supaya mereka yang tidak terbiasa atau tidak tahu, maka kemudian bisa dengan cepat untuk mengakselerasi proses bisnisnya untuk meningkatkan kinerjanya. Apakah ini sudah mendapatkan respon begitu dari UMKM yang bersangkutan begitu Pak? Oh ya, saya kira di tahun ini sudah bagus. Kita sudah mengkonsolidasikan UMKM di sini, bahkan kita terlibat dalam pembentukan asosiasi UMKM yang namanya UNK. Salah satunya UMKM naik kelas. Jadi beberapa daerah kita kumpulkan dengan ada asosiasi itu di bawah pembinaan Kadin tentu saja, Kadin pusat dan Kadin daerah. Kemudian di level operasional itu kemudian yang tergabung dalam klinik. Ini yang komunikasi ini kita lakukan, tentu saja kami komunikasinya sudah merubah proses bisnisnya. Dari yang semula melakukan proses konsultasi atau asistensi itu dilakukan secara fisik, maka kita sekarang sudah mengembangkan bersama teman-teman di Kementerian Keuangan. Kita bikin sekretariat bersama tadi yang saya sampaikan, namanya Portal Gedung Keuangan Negara. Di mana di dalam portal Gedung Keuangan Negara itu berbagai informasi dari seluruh macam informasi baik Kementerian Keuangan maupun non-Kementerian Keuangan ini kita rundingkan bersama, kita bahas, kita harmonisasikan kebijakannya, dan itu kemudian kita sampaikan ke UMKM ini. UMKM ini supaya mereka bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Demikian Mbak. Ini tentunya sangat membantu sekali bagi UMKM begitu ya. Sebelum saya akan ke Pak Sigit, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Suara Sriwijaya masih akan kembali. Di Corona Fashion Show menarik, gaya nyentrik namun menggeliti. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Ma, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang
menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Masih kami ajak Anda untuk membahas mengenai tema kami, yakni APBN untuk pemulihan ekonomi. Kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 07113 11 454. Saya kembali ke Pak Sigit. Pak Sigit, dari DJKN Sumatera Selatan, Babel, dan Jambi. Nah, Pak, apa sih jenis PNBP yang paling berkontribusi tentunya untuk pencapaian target yang ada di Sumatera Selatan sepanjang tahun 2021 ini, Pak Sigit? Sepanjang tahun 2021, kontribusi PNBP di DJKN terbanyak adalah dari sisi lelang. Lelang baik itu dari pokok lelangnya maupun dari PNBP yang didapat. Jadi memang kalau dalam siklus BMN atau siklus yang lain, lelang adalah yang terakhir. Jika di dalam persoalan-persoalan perekonomian dari transaksi-transaksi bisnis, di ujungnya jika terjadi wan prestasi, lelang adalah di ujungnya. Jadi ini kita sedang siapkan, kita di dalam masa pandemi, lelang-lelang online yang mempermudah pelaksanaan lelang, lelang-lelang dengan cara bayar, dengan cara yang lebih baik lagi, lebih keterbukaannya lebih jelas, sehingga dapat dipercaya dengan stakeholder lainnya. Kalau kami sekarang ini sering mengadakan lelang-lelang UMKM. Ini kita jadikan program terus-menerus yang dari masa Januari sampai Agustus gitu, masa UMKM, terus nanti ada beberapa yang kita lakukan kejuaraan untuk mengetahui minat dari UMKM itu. Jadi itu yang dari kami, dari DJKN, sedangkan upaya lainnya untuk pengamanan aset dan yang lain-lain, kita melakukan sertifikasi terhadap aset seluruh BUMN yang ada. Untuk target tahun ini kita mentargetkan untuk Sumatera Selatan lebih dari 1.500-an untuk sertifikat, dan kita sekarang belum hijau, tapi mudah-mudahan di akhir semester ini gambar atau mungkin buku sertifikatnya sudah tercapai, sehingga aset-aset pemerintah lebih aman. Tidak, kalau Bapak lihat, Ibu lihat, sekarang banyak aset-aset yang dipakai orang lain, terus terbengkelai jadi sarang ular gitu ya. Dan ini sangat disayangkan, dan Bu Menteri selalu menyatakan bahwa bagaimana kita memperkerjakan aset, bagaimana aset bekerja, tidak orangnya yang kerja keras, tapi asetnya yang kerja keras sekaligus membantu perekonomian negara. Mungkin itu yang Baik, kalau persiapan langkah yang akan dilakukan untuk di 2022 seperti apa Pak? Karena tadi sudah disinggung kalau misalnya di 2021 diwarnai dengan UMKM begitu ya, dari awal tahun hingga pertengahan. Nah, kalau untuk 2021 apalagi langkah yang sudah dipersiapkan tentunya dari DJKN ini untuk semakin memberikan respon positif katakanlah di tengah pandemi ini? Ya, terima kasih. Kalau kemarin itu kita melakukan sendiri-sendiri, kami di DJKN, pajak, Perben, dan Bea Cukai melakukan sendiri-sendiri kontribusinya untuk negara dari UMKM. Untuk tahun 2002 kalau tidak salah kita seperti digabung gitu. Sehingga iramanya
iramanya sesuai, mudah-mudahan dengan bergabungnya kita itu lebih baik lagi, lebih masif lagi, tidak parsial gitu ya. Nanti UMKM-nya sama kita, nanti kan mungkin tidak rebutan UMKM gitu. Jadi kita coba untuk membuat bantuan kita terhadap UMKM itu lebih maksimal, lebih efektif, dan yang lain-lain. Baik, ini menarik Pak Sigit kalau berbicara mengenai kekayaan aset negara yang dikelola oleh pihak lain begitu, kemudian juga di ke depan ini menjadi salah satu fokus perhatian. Nah, sebenarnya apa sih kendalanya sehingga banyak beberapa aset katakanlah seperti itu yang akhirnya berpindah tangan. Nah, seperti apa juga upaya untuk kembali mendata dan juga kembali ya membalikan fungsinya agar aset itu untuk bekerja untuk kita dan sesuai dengan fungsinya. Seperti apa? Aset itu kan milik dari satuan kerja, Satker, KL, kementerian lembaga. Ya. Begitu mereka menyatakan bahwa aset saya bermasalah, kita langsung lakukan pendampingan. Kalau perlu kita gugat ke pengadilan. Ini sudah mulai dari banyak aset yang diambil oleh pihak ketiga karena turun-temurun sudah masyarakatnya perlawanannya keras, itu kita harus melibatkan aparat hukum, aparat polisi untuk kalau 1-2 yang penghuninya mungkin kita bisa lakukan, tapi kalau sudah misalnya beberapa contoh sudah ribuan karena merasa bahwa itu tidak ada yang punya dulu gitu. Ini yang harus pelan-pelan dan sekarang ini menjadi fokus karena seluruh pihak akan membantu, misalnya dari PLN, mungkin dari pajak. Kalau selama ini mungkin apakah pajaknya ditarik, paksa apa tidak, listrik dimatikan, PAM gitu ya. Kalau keseluruhan itu tidak mendukung mereka, pasti mereka akan pindah gitu secara sistematik. Tapi kita memang berusaha keras, itu menjadi poin utama dan menjadi kinerja, tolak ukur kinerja dari satker-satker di bawah DJKN. Gitu. Jadi dan sekarang DJKN masih menjangkau yang BMN. Yang BMD itu ada satkernya sendiri kan untuk pengawasan asetnya, sehingga kita kerjasama, kita silaturahmi, kita mencoba mendorong BMD, mengelola BMD di kabupaten kota untuk tetap terus concern, karena biasanya yang penghuninya itu misalnya mantan dari pegawainya masing-masing yang mereka tidak ada rasa sungkan dan yang lain-lain. Tapi ini mulai karena ini kerja, negara membutuhkan bahwa semaksimal mungkin kita harus bisa memanfaatkan aset yang ada. Baik, kalau kita melihat capaian yang sudah diraih oleh Sumatera Selatan ini di 2021 adalah sebuah angin segar, katakanlah begitu, khusus untuk Sumatera Selatan. Lalu kalau menurut Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu ini untuk tahun 2022, apa yang meyakinkan kita semua bahwa di Sumatera Selatan ini iklimnya sudah cukup kondusif untuk mempertahankan paling tidak berada di posisi yang sama seperti capaian yang sudah dicapai di 2021. Pak Sugeng seperti apa? Terima kasih Bu Ma. Berdiri tolak dari situasi yang ada dan kita lihat karakter atau budaya masyarakat setempat, kami meyakini karakter gotong royong ya. Kami meyakini bahwa kalau kolaborasi ini dilakukan pemerintah dan masyarakat, saya kira kita bisa segera pulih dari situasi ini. Insya Allah bahkan akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Artinya kita memanfaatkan momentum terjadinya COVID ini untuk kita bangkit yang dulunya sendiri-sendiri sekarang menjadi bersama-sama. Oleh karena itu mari kita berkolaborasi semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk keluar dari situasi yang sedang kita hadapi. Ibu Lydia komentarnya? Ya, kalau dari saya
tetap dengan optimisme yang sama dengan Pak Sugeng, dengan natur daripada masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, dengan reformasi struktural yang mulai berjalan perlahan-lahan. Kita punya pengalaman 2020 terhadap COVID, 2021 juga terhadap penanganan pandemi COVID. Saya kira belajar 2 tahun itu sudah cukup untuk menjaga 2022 kita. Karena apa? Reformasi struktural dengan simplifikasi proses bisnis sudah dijalankan. Kemudian untuk pemerintah daerah juga apresiasi saya kemarin sudah di launching terkait dengan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Simplifikasi dan digitalisasi ini sangat penting. Artinya begini Mbak Wima, tidak lagi ada alasan tidak bisa tatap muka. Karena sekarang sudah prosesnya jauh lebih simpel, bisa digital, bisa virtual. Artinya tidak ada lagi kendala-kendala yang selalu menjadi reason kami sedang PPKM, kami sedang tidak boleh bertemu. Itu sudah tidak ada lagi karena semuanya sudah bisa dilakukan meskipun tidak dengan bertemu. Artinya dengan semangat kebersamaan ini, dengan sinergi dan kolaborasi yang senantiasa dibangun, saya yakin pasti kita akan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi itu di 2022. Ibu Nia? Iya, sebetulnya kalau saya boleh mengutip yang disampaikan oleh Pak Gubernur, the power of kepepet gitu ya. Nah ini menarik karena sebetulnya kita harus berkolaborasi. Tadi sudah disampaikan Bu Lydia, kita belajar dari pengalaman 2 tahun, kemudian kita harus sama-sama bekerja sama, jadi saling bergandengan tangan. Dan itu harus kita buktikan bahwa Indonesia itu satu. Jadi tidak ada lagi silo-silo antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga optimalisasi dalam konteks penerimaan pusat dan daerah itu betul-betul bisa kita perjuangkan bersama. Nah itu tentu saja pada akhirnya kita menuju Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Baik, Pak Sigit? Menurut saya optimis bahwa 2002 akan bagus, akan berkembang. Kalau tahun ini saya baru 2 bulan, saya merasakan misalnya penerbangan sudah semakin banyak, dari pagi sampai malam sudah ada sekarang. Terus mungkin tinggal tol sedikit bisa lebih masuk gitu misalnya. Itu pasti sebuah kayak jalan yang dibuka gitu. Jadi tadi disampaikan di awal bahwa kemampuan Sulsel itu untuk beberapa produk unggulan, apakah itu pertanian, perkebunan atau kerajinan, mungkin itu bisa lebih cepat lagi gitu dengan adanya itu. Jadi saya sangat optimis melihat cara kerja, etos kerja dari pemerintah daerah. Mudah-mudahan Palembang akan semakin bagus lagi, kuat lagi, dan lebih cepat pulih sehingga Palembang kemampuan daya beli dan segala macam lebih bagus lagi. Ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari sinergitas dari banyak pihak. Nah, kalau dari Pak Sugeng sendiri, sinergitas yang seperti apa sih setelah belajar dari 2 tahun pandemi ini? Sinergitas pihak mana saja yang sangat dibutuhkan sehingga di 2022 semuanya bisa sama-sama berpegangan tangan untuk ya masih kita harus menatap pandemi ini dengan baik begitu. Tentunya seperti kami sampaikan tadi, kolaborasi adalah kata kunci. Artinya tidak bisa kita menyelesaikan masalah sendiri-sendiri. Oleh karena itu berbasis dari tusi masing-masing pihak, semua orang kan punya peran, baik pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu dengan kolaborasi kita bisa mengkonektivitaskan proses bisnis, bisa saling mengharmonisasikan dan saling mensinkronisasi proses bisnis, masing-masing peran, sehingga dengan begitu misalkan peran di pemerintahan, di perizinan, peran di Kementerian Keuangan, penganggaran, peran kemudian perpajakan, peran prosedural yang lainnya termasuk masyarakat kemudian sama-sama mengakses ini, maka langkah kita menjadi sama. Oleh karena itu sebenarnya ini hanya menyamakan langkah supaya kita bisa bekerja sama dengan baik. Saya kira itu kata kuncinya. Jadi proses bisnis menjadi sesuatu proses bisnis yang bersama-sama ini menjadi lebih penting daripada
yang lainnya saya kira. Tentunya kolaborasi begitu ya. Tadi kolaborasi. kata kuncinya adalah kolaborasi. Kalau Ibu Nia, tantangan untuk dunia perpajakan ini di 2022 apa? Karena pajak ini merupakan sektor yang juga menjadi harapan dan juga tumpuan begitu. Bagaimana? Ya, tantangan kami ke depan tentu saja terkait dengan data. Jadi kami sangat mengharapkan semua ILAP, jadi instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain ini sebagaimana tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 31, betul-betul bisa kita sama-sama menyadari dan mengimplementasikannya. Sehingga betul yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi, kolaborasi, kalau menurut saya juga ditambahkan bekerja sama dan sama-sama bekerja. Kaitannya dengan pertukaran data ini sangat kami butuhkan, dan tentu saja kalau optimalisasi penerimaan pusat juga meningkat, tentu pastinya pemerintah daerah pun akan meningkat juga. Jadi memang persamaan data begitu yang menjadi apa ya, tantangan terbesar begitu. Jadi memang datanya belum sinkron atau bagaimana ini Bu Nia? Ya, karena kan kami punya data sendiri kaitannya dengan SPT ya, dari wajib pajak sendiri, tapi itu tentu harus konfirmasi dengan data-data yang ada beredar di tadi instansi, lembaga, asosiasi, pihak-pihak lain. Ya, memang mayoritas ada 69 instansi pemerintah yang sudah bekerja sama dengan kita. Tapi untuk yang betul-betul yang saya bilang tadi, kita sama-sama menggali potensi dari kaitannya di Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, pemerintah daerah beserta jajaran dan instansi-instansi dari pemerintah pusat yang ada di wilayah Sumatera Selatan ya betul-betul harus bekerja sama kaitannya dengan data tadi. Sebetulnya sudah ada juga program yang namanya KSWP, ya, jadi konfirmasi status wajib pajak. Nah, ini kami harapkan itu betul-betul bisa dioptimalkan implementasinya ke depan. Baik, mungkin ini kesempatan yang baik juga saya memberikan waktu kepada Pak Sigit. Pak Sigit, apa yang disampaikan tentunya untuk penyampaian aset negara yang masih dikuasai tadi? Ini juga tadi harusnya ada kesadaran, tapi yang menyampaikan kesadaran itulah yang sulit, yang menjadi perhatian bersama. Singkat saja mungkin Pak Sigit. Terima kasih. Jadi aset itu adalah aset negara. Dari awal harusnya orang yang menempati, orang yang bertanggung jawab terhadap aset itu, dan orang-orang yang berwenang harusnya tahu dan mencegah persoalan itu sejak dini. Jadi jika itu dilakukan, maka persoalan-persoalan yang berkelanjutan. Jadi selalu persoalan tentang aset yang dihuni pihak lain itu pembiaran di masa awal. Pembiaran untuk bengkel, untuk tambal ban gitu ya. Pembiaran kan, karena pembiaran itu setelah sekian tahun makanya dia dapat iuran dari RT RW, terus dia merasa punya berhak lagi. Dan jadi karena aset itu adalah milik negara. Ya, milik negara, jati dirinya gitu. Bahwa semua kegiatan apapun selalu tumpuannya dari asetnya dulu gitu. Baik. Jadi mungkin dari pajak bagaimana mengetahui aset itu dihuni apa tidak. Oh, mereka pakai girik yang belum jelas gitu. Baik. Akhirnya kadang-kadang ada NPWP beralamat itu dipakai dia untuk, atau PBB dulu dipakai bahwa ini hak milik gitu. Ya, jadi tentunya jangan diberikan kesempatan begitu ya Pak ya. Kalau tadi misalnya kita kolaborasi dengan tempat-tempat lain, sama kita sudah kolaborasi dengan pajak, dengan SPWP tadi, dengan Satgas sekarang, Satgas debitur itu, Satgas BLBI, itu juga ini menjadi satu tim dengan. Baik, saya akan ke Ibu Lydia, mungkin closing statement seperti apa harapannya, himbauannya tentunya untuk penyerapan DIPA ini bisa dilaksanakan dengan efisien begitu, sesuai dengan fungsinya. Singkat saja Bu Lydia, silakan. Ya. Dokumen sudah diserahkan, maka perencanaan harus sudah segera dilakukan. Karena ketika gagal merencanakan, maka kita semuanya merencanakan pula kegagalan. Baik, terima kasih sekali Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu sudah hadir bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Pemirsa, demikian Suara Sriwijaya hari ini sudah membahas mengenai APBN untuk pemulihan ekonomi. Akhirnya saya Wima Yasrusam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.